Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya. Oh ya, jangan lupa kita ada banyak sekali hadiah ya. Jadi silakan teman-teman live tweet dan juga catat poin-poinnya karena nanti misalnya jeda kita akan berikan tadi hadiah yang sudah saya sebutkan. Pembicara berikutnya Andreas Eko Yuwono, atau di Twitter seleb tweet namanya Andreas98. Beliau adalah yang bisa dibaca di sini ya. Hah? Ya silakan kesini mas, silakan kesini, kita foto-foto dulu. Oke, beliau lebih banyak berkutat di dunia teknologi, pernah di Excel, pernah di... Sempet lo dia selfie. Lagi tren soalnya. Oke, temanya adalah marketing back to basic. Back to basic. This is interesting. Waktunya kita persilakan dari sekarang. Atau mau ngepost dulu nanti aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali. Kemarin sempat ditanya nama Tuhu, Mas materinya mana, gitu kan? Saya bingung. Soalnya saya itu orangnya tidak ngejar materi, gitu kan? Saya ngejarnya uang. Jadi saya rada bingung ketika dimintain materi. Tapi alhamdulillah sih acara malam hari ini dilaksanakan di tanggal 27. Jadi saya bisa melihat wajah-wajah bahagia orang yang udah gajian, ya kan? Kalau yang belum gajian tanggal sekian ya kasihan. Tidak ke kantor yang gajiannya tanggal 25, ya? Atau yang gajiannya tanggal 20. Sebenarnya kenapa saya ngambil tema marketing basic ini? Karena saya mau sekedar mengingatkan teman-teman semuanya bahwa marketer itu siapa sih yang dia layani? Yang dia layani adalah dua pihak. Satu, customer, semua orang yang membeli produknya kita. Yang kedua adalah shareholder. Jelas ini titipan sponsor ya. Itu hal yang suka dilupain sama si marketer. Kita sering banget dengar kata-kata ngomong gini, owner gue nggak mau invest di brand. Percuma, mana mau owner gue invest di brand, owner gue nggak ngerti, shareholder gue nggak mau tahu kayak gitu. Padahal itu goblok ya. Karena orang yang paling besar bertaruh pada perusahaan itu adalah para investor. Mereka adalah orang yang pertama kali tahu bahwa saya harus invest di sini. Saya yang paling investor itu adalah orang yang ngerti bahwa dia harus invest di brand. Kalau enggak, dia nggak akan mendirikan perusahaan itu dari pertama kali. Jadinya, sebagai marketer, semua aspek kita mestinya dari awal mengetahui ada sisi customer, ada sisi shareholder. Makanya saya bilang marketing itu basic. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu ke talent market ya. Tapi mungkin kita nggak cover malam hari ini. Kemudian kalau kita balik lagi ke basic ya, marketing itu dimulai dari mana sih? Marketing itu dimulai dari market. Semua kita ngomongnya pertama market. Kalau dari sisi customer, kita mesti ngerti siapa, berapa lama, demografi, biografi dan segala macam. Itu kita memulai dari marketnya. Kemudian perilakunya dan lain-lain itu kayaknya udah makanan sehari-hari. Tapi apa yang dipeduliin sama shareholder? Kita balik lagi ke shareholder. Yang dipeduliin utamanya adalah market size-nya. Berapa banyak yang mesti kita bisa raih. Jadi ketika kita memikirkan sebuah produk, kita mikirin size marketnya berapa. Enggak cuma ngomong ini targetnya anak SMA, enggak. Kita hitung berapa banyak anak SMA di sini. Kayak Pak Sum tadi udah pakai data semuanya, kayak gitu. Dan ukuran belum cukup, size belum cukup, duitnya berapa banyak. Terus
ketika kita melihat bahwa market size itu apakah udah cukup besar atau belum dari walletnya, terus kita punya realistic figures, kira-kira mau mencapai 1%, 2%, 3%, atau sekarang masih ada gap antara yang udah ada sama yang belum terjangkau kayak gitu. Dari situ kita bisa ngukur kalau size-nya segini kecilan, budgetnya segini, mau kita raih total industri let's say event di Indonesia se-Jakarta mungkin $9 juta misalnya. Apakah kita going after that market ataukah kita akan memperluas marketnya, nggak cuma Jakarta, tambahin Bandung, tambahin Surabaya, tambahin berapa juta dolar kira-kira. Dan kalau kita dapat realistically 1, 2%, 3, 4%, apakah itu cukup? Nah, dari situ kita mulai bermain. Apakah kita akan setuju dengan market size seperti itu? Kemudian tahap yang kedua setelah market, kita ngomongin problem. Dari sisi customer, kita mesti tahu benar si market ini, orang-orang yang kita going after tadi, itu problemnya apa? Problem dari sisi mereka. Steve Jobs sendiri ngomong, kalau kita memahami problem itu kira-kira udah setengah dari solusi, bahkan lebih. Kenapa? Karena sebagian besar yang saya temuin, sebagian besar company atau mungkin mereka yang propose ke kita itu gagal mendefinisikan problem dari mata konsumen. Contoh paling sederhana adalah oh ini restoran. Kalau consumer mungkin terlalu gampang contohnya. Kita ngomong orang jualan point of sales. Customernya point of sales yang beli itu adalah ownernya restoran. Ketika mereka datang ke restoran, kalau tidak paham problem, mereka akan ngomong sama ownernya, pitch-nya adalah, Pak, dengan sistem ini, maka administrasinya akan lebih mudah. Buat sisinya customernya, which is pemilik restoran, emang gue peduli sama administrasi. Kalau gue pemilik restoran, itu administrasi bukan masalah gue. Kalau bisa, gue punya duit banyak tanpa harus ngelakuin administrasi, bener gak? Ya gak? Nah, pitch-nya udah salah. Jadi mestinya dia datang dengan ngomong, Pak, mau nggak restorannya untungnya naik 15%. Karena itu problem intinya dari customer. Yang kedua adalah problem dari sisi shareholder. Apa nih problemnya shareholder? Shareholder itu punya kepentingan ada dua, dividen sama gain. Mesti tahu banget nih, company itu ngejar dividen, ngejar gain, atau ngejar quote. Kalau yang di TBK mesti ngerti gimana caranya company punya valuasi tinggi. Dari mana? Ngerti kan? Kalau kita ngejar market share, ngejar top line, ngejar revenue dan segala macam ngejar growth dan lain-lain, mungkin company itu belum peduli sama profit. Karena valuasinya company ini bukan berasal dari profit. Tapi kalau ownernya pengen dapat duit tiap bulan, cash flow, semuanya mesti diperhatikan. Oke, saya baru sampai market sama problem. Sekian, terima kasih. Nama saya Andrea Sekoyoni.